semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Nah, jadi pada kesempatan ini, kelompok A akan menyampaikan materi mengenai PAUD dan sedikit poster mengenai kurikulum ideal menurut kelompok A untuk siswa atau anak usia dini. Disimak ya teman-teman. Video dan PPT dibuat oleh kelompok A yang beranggotakan saya, Katarina Erika Nadia Pramesti, NIM 191134017, Asri Widyananda, NIM 191134047, Nobertus Bayu A dengan NIM 191134013. Nah, pertama kita akan membahas pengertian PAUD. Apa sih makna PAUD dalam pembangunan bangsa? Jadi, PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Nah, PAUD ini terdiri dari beberapa komponen loh teman-teman. Yang pertama, berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan. Yang kedua, sasaran PAUD adalah anak usia 0 hingga 6 tahun. Yang ketiga, program pengembangan seluruh potensi anak. Yang keempat, tujuan dari anak PAUD ini adalah anak memiliki kesiapan untuk menuju pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini di Indonesia memiliki kekhasan loh teman-teman dibandingkan negara lain. Yang pertama, tentang cakupan rentang usia. Sasaran anak usia dini di Indonesia yaitu 0 sampai 6 tahun. Sedangkan di berbagai negara mencapai 8 tahun. Jadi di berbagai negara 0 sampai 8 tahun. Yang kedua, program layanan anak usia dini di Indonesia terdiri atas taman kanak-kanak untuk anak usia 4 sampai 6 tahun, kelompok bermain untuk usia 2 sampai 4 tahun, taman penitipan anak untuk usia 0 sampai 6 tahun. Dan satuan PAUD sejenis anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang ketiga, jalur pendidikan. Taman kanak-kanak masuk dalam jalur pendidikan formal, sedangkan kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD merupakan masuk ke dalam jalur pendidikan non-formal. Namun dari ketiga kekhasan itu menjadikan PAUD di Indonesia spesifik dalam penyelenggaraannya karena setiap program layanan memiliki kekhasan masing-masing. Meskipun memiliki banyak kekhasan, tujuannya tetap sama, yaitu mengembangkan seluruh potensi anak yang mencangkup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni untuk mencapai kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, sering banyak yang bertanya, mengapa PAUD memerlukan kurikulum yang berkualitas? Karena kurikulum tidak bersifat statis. Kurikulum dipandang sebagai inti yang menyelenggarakan dan mengarahkan proses pendidikan. Maka dari itu, kurikulum harus mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupan selanjutnya. 3 alasan kenapa kurikulum itu berubah. Yang pertama, perubahan kondisi dan kebutuhan dunia yang semakin kompleks. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, pesatnya perkembangan sains dan teknologi sehingga dunia tanpa batas. Yang keempat, di bidang demografi, Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan karena kurva usia muda sangat tinggi. Maka dari itu, kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik atau anak usia dini dan memiliki jangkauan yang lebih luas dan jauh. PAUD sangat penting untuk manusia abad ke-21 yang harus memiliki keterampilan 4C. Kurikulum PAUD memuat tujuan, hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Usia dini merupakan tahapan kehidupan penting dalam pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Arah kurikulum 2013 PAUD.
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya dengan mengembangkan kemampuan sikap, spiritual, dan sosial, kemampuan pengetahuan, konsep diri dan lingkungan, dan kemampuan keterampilan, kemampuan sikap, dan kemampuan pengetahuan yang menjadi penunjang keberhasilan anak. Selanjutnya, ada 5 karakteristik kurikulum PAUD di Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak. Perkembangan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, menggunakan tematik dan pendekatan saintifik. Dalam model pembelajaran saintifik dan tematik mengakomodir pengenalan konten nilai agama dan moral, alam, kehidupan, manusia, budaya, dan simbol melalui kegiatan yang terpadu dan kontekstual untuk mewujudkan kematangan selaras dengan lingkup perkembangan. Yang ketiga, penelitian otentik. Penilaian mengukur kemajuan perkembangan yang dicapai anak setelah mengikuti program yang dirancang dalam kurikulum. Yang keempat, peran orang tua. Kurikulum PAUD menempatkan orang tua sebagai partner dalam pendidik. Perlibatan orang tua diyakini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan mendorong keberhasilan anak di jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, dikembangkan dengan diversifikasi. Dalam rangka pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidik yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan apa toh yang bisa kita ambil dari presentasi kelompok kami kali ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil bersama-sama adalah kurikulum merupakan program pendidikan terstruktur yang dikembangkan dan ditujukan untuk mendapat atau mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan. Jadi perkembangan atau penyempurnaan kurikulum di setiap tahunnya sangat diperlukan karena mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berjalan di dunia, khususnya di Indonesia. Kurikulum yang ideal bagi siswa menurut kelompok kami, kelompok A, menggunakan kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori merupakan pendidikan yang menstimulasikan pikiran anak melalui kegiatan yang konstruktif. Selain itu, kurikulum Montessori juga memiliki ciri khas yang menarik, bergradasi, seperti warna, ukuran, dan bentuk. Auto correction, sehingga anak belajar menemukan jawaban atas permasalahan. Auto education, anak belajar mandiri dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran menggunakan metode Montessori. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, perkembangan dan proses kegiatan pembelajaran belum mengacu betul terhadap tahap-tahap perkembangan anak. Yang kedua, keterampilan sosial belum tertampilkan secara optimal, mengingat sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan keterampilan sosial belum memadai.
Yang ketiga, pembelajaran anak usia dini masih terfokus pada peningkatan kemampuan akademik hafalan dan kalistung. Yang keempat, rasa egois pada diri anak masih tinggi disebabkan cakrawala sosial anak terbatas di rumah. Peserta didik seringkali memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan sosial. Evaluasi pembelajaran. Montessori mendidik dengan cara mengajar, bukan mengkoreksi. Usaha dan pekerjaan anak dihargai oleh sebagaimana adanya. Rapor tidak menggunakan sistem ranking, seperti angka atau dinilai A, B, dan C. Anak-anak tidak dipicu kompetisinya. Tidak mengenal sistem hukuman dan imbalan. Berikut isi poster yang dibuat oleh kelompok kami. Selanjutnya, video presentasi kami dari kelompok A sudah selesai. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah mendengarkan, melihat video presentasi dari kelompok A. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua supaya menjadi calon pendidik yang baik di masa depan. Kami dari kelompok A memohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang pas. Terima kasih teman-teman.